Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya di pagi hari berikutnya, ketika banyak orang kuat dari Akademi Sengnan sudah bangun, mereka semua berkumpul di alun-alun pusat Akademi Sengnan. Hari ini mereka akan meluncurkan rencana balas dendam terhadap keluarga Juge dan keluarga Luo. Setelah semua orang berkumpul di alun-alun, dengan suara tetua agung, banyak pria kuat terbang keluar dari alam mendalam. Setelah mereka meninggalkan alam mendalam, Taeyun dan Yao Tian segera menutup jalan untuk memasuki alam mendalam. Selama periode ini tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar dari alam mendalam. Keluarga Juge dan keluarga Luo yang jauh dari alam mendalam, dan mereka harus menggunakan lubang cacing. Semua orang menemukan tempat di hutan tak berujung dan membangun lubang cacing sendiri. Dengan upaya bersama dari banyak orang kuat di Akademi Sengnan, pembangunan 2 lorong spasial dapat diselesaikan hanya dalam beberapa hari. Namun ketika semua orang sedang membangun lubang cacing, Xiao Yao tiba-tiba menerima pemberitahuan dari klan Xiao. Klan menunjukkan bahwa beberapa jenis perubahan telah terjadi dalam klan Xiao. Xiao Yao segera memberitahu Xiao Yan tentang situasi ini. Setelah mendengar ini, Xiao Yan memutuskan untuk kembali ke klan Xiao dengan Xiao Yao terlebih dahulu. Xiao Yan dan Liu Xiaohui secara singkat menjelaskan tentang situasinya kepada tetua agung. Xiao Yan kemudian terbang menjauh dari hutan tak berujung bersama Xiao Yao dan Nalan Qingsue. Saudaraku, tunggu sebentar. Xiao Yao tiba-tiba memanggil ketika mereka bertiga terbang di udara. Setelah mendengar ini, Xiao Yan dan Nalan Qingsue berhenti di udara, dan Xiao Yan segera bertanya, "Ada apa?" Xiao Yao tersenyum dan berkata, "Kita tidak perlu lagi menggunakan lubang cacing di kota Xin. Itu akan terlalu lambat." Xiao Yan lalu berkata, "Jika tidak menggunakan lubang cacing, bagaimana kita bisa sampai di sana?" Xiao Yao lalu menjawab, "Gunakan saja ini." Xiao Yao menggoyangkan telapak tangannya dan sebuah gulungan muncul di tangannya. "Ini?" tanya dari Xiao Yan. Nalan Qingsue lalu berkata, "Ini adalah gulungan lubang cacing. Ketika kita menggunakannya, kita akan cepat sampai." Xiao Yao melirik Nalan Qingsue dan berkata, "Nalan Qingsue benar." Xiao Yao segera membuka gulungan ruang cacing, dan saat gulungan itu terbuka, cahaya melonjak, kemudian berubah menjadi pintu ruang cacing. "Saudaraku, ayo kita pergi." Xiao Yao melambai dan memimpin memasuki pintu ruang cacing. Setelah itu Xiao Yan dan Nalan Qingsue juga mengikuti dan memasukinya. Saat mereka bertiga masuk, pintu ruang juga perlahan menghilang. Segera setelah itu tirai cahaya perak di dinding batu tiba-tiba terdistorsi dengan keras. Xiao Yao, Xiao Yan, dan Nalan Qingsue akhirnya mendarat di alun-alun yang ditumbuhi tanaman. Melihat sekeliling, wajah Xiao Yan dan Nalan Qingsue penuh kejutan. Melihat alun-alun yang sunyi, Xiao Yan lalu bertanya, "Apakah di sini klan Xiao berada?" Xiao Yao lalu menjawab, "Iya." Melihat pemandangan di depannya, Xiao Yan dan Nalan Qingsue merasa takjub. Xiao Yao lalu berkata, "Ayo kita pergi. Aku akan membawamu ke alam mendalam dari klan Xiao." Ketiganya segera memasuki kota di sepanjang alun-alun. Kota kecil ini benar-benar kota yang kosong. Mereka berjalan di sepanjang jalan untuk sementara waktu. Tetapi mereka tidak melihat satu sosok pun. Seluruh kota tidak berpenghuni. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka bertiga akhirnya sampai di pusat kota. Pusat kota juga sangat biasa. Alun-alun aslinya juga ditumbuhi rumput liar. Xiao Yan merasa sedikit aneh. Mengapa rumput liar dan pohon-pohon ini masih tumbuh subur di sini, sehingga napas kematian begitu kuat? Di tengah alun-alun ada platform batu tinggi di 4 sisi. Platform batu tinggi diukir dengan jejak tahun di mana-mana, mengungkapkan perubahan suasana kuno. Xiao Yao lalu berkata, "Ayo cepat pergi." Lalu bergegas ke peren batu bersama Xiao Yan dan Nalan Qingsue. Setelah menelusuri platform batu, Xiao Yao mulai mengubah Yunjue di tangannya. Saat tanah Yunjue berubah dengan cepat,
Seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melesat dari langit di atas kota kecil menuju platform batu. Segera Xiaoyan dan Nalang Qingsui melihat pintu emas ruang muncul di atas kepala. Xiaoyan, Xiao Yao, dan Nalang Qingsui segera terbang ke pintu ruang emas. Memasuki alam mendalam dari klan Xiao, Xiaoyan dan Nalang Qingsui hanya merasakan mata mereka bersinar dan pemandangan yang sangat indah muncul di depan mereka. Melihat itu, Xiaoyan lalu berkata, "Ini adalah alam mendalam dari klan Xiao." Xiao Yao lalu berkata, "Saudaraku, aku lupa memberitahumu bahwa aku bukan satu-satunya orang yang memasuki alam mendalam dari klan Xiao kali ini. Tetapi ada beberapa orang dengan nama keluarga Xiao juga memasuki alam mendalam klan Xiao," ucap dari Xiao Yao. Mendengar itu, Xiaoyan terkejut dan kemudian bertanya, "Bukankah kamu mengatakan bahwa orang dengan nama keluarga Xiao sangat langka di benua Qi asal? Mengapa ada begitu banyak orang dengan nama keluarga Xiao ditemukan?" ucap Xiaoyan. Xiao Yao lalu berkata, "Sebenarnya, ada sangat sedikit orang yang bermarga Xiao di benua Qi asal, tetapi masih ada beberapa. Namun orang-orang dengan darah klan Xiao sangat langka. Selama bertahun-tahun klan Xiao telah menemukan banyak orang yang bermarga Xiao, tetapi aku belum pernah menemukan orang yang berdarah Xiao," ucap dari Xiao Yao. Mereka bertiga akhirnya terbang. Setelah beberapa saat mereka melihat pegunungan. Pegunungannya sangat subur dengan pohon-pohon besar yang menjulang setinggi ratusan kaki. Di atas pegunungan ada perisai cahaya terbentuk setengah lingkaran yang menutupi seluruh pegunungan. Xiao Yao lalu berkata, "Saudaraku, pegunungan ini disebut Pegunungan Tiandi. Dikatakan bahwa itu adalah gunung peri yang dipindahkan dari alam Dewa Peri ketika leluhur keluarga Xiao membuka alam yang dalam dari klan Xiao," ucap dari Xiao Yao. Xiaoyan lalu berkata, "Gunung Tiandi." "Xiao Yao, bukankah alam mendalam dari klan Xiao membutuhkan pertahanan? Mengapa kita tidak menemukan langkah-langkah pertahanan di sepanjang jalan?" ucap dari Xiaoyan. Xiao Yao lalu tersenyum dan berkata, "Hahaha, apakah ini masalah? Sebenarnya ada banyak penghalang pelindung dalam perjalanan ke sini. Tetapi penghalang pelindung ini dipasang sangat tidak jelas. Mereka yang bukan berasal dari klan Xiao tidak akan menyadarinya. Dalam perjalanan kita terbang ke sini, aku diam-diam mengangkat penghalang ini, tetapi kamu tidak menyadarinya. Alam mendalam klan Xiao hanya memiliki pertahanan pesona, dan tidak ada orang yang diatur untuk pertahanan, karena mereka tidak membutuhkannya. Tidak ada yang berani membuat kerusuhan di alam mendalam klan Xiao. Jadi, tidak perlu mengirim personel untuk bertahan." Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Xiao Yao langsung menjelaskan dengan sabar. "Baiklah, ayo kita pergi. Cepat masuk." Xiao Yao tersenyum tipis lalu tangannya bergerak mengubah sesuatu. Dan kemudian tiba-tiba bergerak menuju tirai tipis di depannya. Tirai tipis itu tiba-tiba meledak. Retakan perlahan muncul dari tirai tipis. Dengan satu gerakan, Xiaoyan, Nalang Qingsui, dan Xiao Yao bergegas maju. Memasuki tirai tipis itu, mereka melihat pegunungan diselimuti kabut putih. "Upacara pengujian garis keturunan klan Xiao akan segera dimulai. Ayo cepat kita pergi." Xiao Yao tersenyum dan segera bergegas menuju gunung berkabut. Di atas gunung ada alun-alun batu besar. Pada saat ini sudah ada beberapa tokoh di alun-alun Sitai, sekitar 40 atau 50 orang. Pada saat ini di tengah alun-alun berdiri tiang tinggi berwarna-warni dan seorang lelaki tua berambut putih berdiri di samping tiang warna-warni dengan ekspresi serius. Di depan tiang warna-warni ada lebih dari selusin anak muda dalam antrian panjang. Seorang pria muda melangkah maju dan kemudian perlahan-lahan meletakkan telapak tangannya di tiang yang berwarna-warni. Saat pemuda itu menuangkan semangat juangnya ke tiang warna-warni itu tiba-tiba bereaksi dan cahaya merah muncul dari tiang warna-warni. Melihat cahaya merah yang muncul dari tiang warna-warni, ekspresi kekecewaan melintas di mata pemuda itu. Dan pria tua berambut putih yang berdiri di sebelah tiang warna-warni itu juga menunjukkan kekecewaan yang sama. Dia segera berteriak, "Xiao Tie tidak ada darah dari klan Xiao. Tesnya gagal." Segera setelah itu orang berikutnya melangkah maju lagi dan menerima tes darah klan Xiao.
Kutukan kematian telah menjangkiti keluarga kuno klan Xiao selama ribuan tahun. Dan selama periode ini klan Xiao telah bekerja keras untuk mematahkan kutukan kematian. Sebelum pergi, leluhur klan Xiao meninggalkan batu ramalan. Menurut petunjuk di batu ramalan, jika seseorang dengan darah nama keluarga klan Xiao dapat ditemukan di benua Qi asal dan nama keluarga itu Xiao, orang tersebut dapat membantu klan Xiao untuk memecahkan kutukan kematian. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun klan Xiao terus mengirim beberapa orang kuat ke daratan untuk menemukan orang yang bermarga Xiao dan kemudian datang ke klan Xiao untuk tes darah. Faktanya klan Xiao menemukan beberapa orang bermarga Xiao setiap tahun, tetapi tidak menemukan darah klan Xiao dari orang-orang itu. Masalah ini pada awalnya sangat rahasia, tetapi kemudian semakin banyak orang yang mengetahuinya. Meskipun klan Xiao dengan serius memperingatkan bahwa setiap kali mereka mengundang orang, mereka tidak diizinkan untuk mempublikasikannya. Tetapi bagaimana mungkin mereka tidak menyebutkannya kepada orang lain? Terlebih lagi bagi mereka yang diundang oleh klan Xiao dan tidak memiliki darah klan Xiao pasti akan membayar banyak hadiah. Oleh karena itu beberapa orang yang awalnya tidak bermarga Xiao juga berpura-pura bermarga Xiao untuk mengikuti tes garis keturunan dan mendapatkan hadiah besar. Selama bertahun-tahun klan Xiao tidak hanya gagal menemukan orang dengan darah Xiao di daratan, tetapi akibatnya menyebabkan banyak orang mati. Karena ada satu item dalam kutukan dewa kematian, yaitu orang-orang dari klan Xiao tidak diizinkan meninggalkan alam mendalam klan Xiao. Jika tidak, dalam setahun, dewa kematian akan datang untuk mengambil hidupnya. Di sudut alun-alun ada 4 orang berdiri dengan tenang. Yang di tengah adalah pria jangkung dengan penampilan setengah baya. 3 lainnya adalah pria tua dengan rambut dan janggut putih. Melihat ujian di alun-alun, ada sentuhan kesungguhan dan kerumitan di mata mereka berempat. Penatua Agung, apakah menurutmu orang yang kita cari dapat muncul di tahun ini? Pria parubaya itu tiba-tiba berkata kepada seorang lelaki tua di sebelahnya. Sulit untuk mengatakannya. Aku tidak berpikir orang-orang ini mempunyai darah Xiao. Pria tua berambut putih yang dipanggil Tetua Agung itu menjawab dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tanggal kutukan kematian akan segera datang. Jika kamu tidak dapat menemukan orang itu kali ini, maka Xiao Yao dapat dalam bahaya, ucap dari pria parubaya itu. Pria itu bertanya lagi, Xiao Yao akan segera kembali kan? Iya. Aku telah memasuki pegunungan Kaisar Surgawi dan terbang ke arah ini, ucap dari seorang lelaki tua. Aku harap orang yang dibawa kembali oleh gadis itu tidak akan mengecewakan kita. Pria parubaya itu berkata perlahan, lalu melihat ujian di alun-alun lagi. Dalam waktu singkat sebagian besar dari mereka telah menyelesaikan tes darah. Tetapi orang-orang ini tidak lulus tes. Hari ini, orang yang bergerak menuju tiang warna-warni adalah yang terakhir. Pria muda itu berjalan menuju tiang warna-warni di alun-alun. Kemudian dengan lembut meletakkan telapak tangan di tiang warna-warni. Dan ketika semangat juang tubuhnya mengalir ke tiang warna-warni itu tiba-tiba memancarkan kemenangan besar. Dengan 5 kecemerlangan merah, oranye, kuning, hijau, dan biru meledak dari tiang warna-warni. Kemudian terjalin ke dalam kehampaan sebuah canggong berwarna-warni. Melihat ini semua orang yang hadir gemetar karena kegembiraan saat ini. Setelah bertahun-tahun, apakah orang yang dapat mematahkan kutukan kematian akhirnya muncul? Tiang warna-warni adalah tiang aneh yang digunakan untuk menguji darah Xiao. Dan itu sangat misterius. Secara umum selama seseorang dapat membuat tiang warna-warni menunjukkan 4 kecemerlangan, itu berarti orang tersebut memiliki darah Xiao. Ada 5 jenis kecemerlangan di batu warna-warni, yang menunjukkan bahwa orang ini memiliki darah murni dari klan Xiao. Jika 6 kecemerlangan muncul dari batu berwarna-warni, menunjukkan bahwa orang ini memiliki darah yang sangat murni dari klan Xiao. Jika 7 warna muncul dari batu berwarna-warni, itu berarti orang ini memiliki garis keturunan teratas dari klan Xiao, yaitu garis keturunan para dewa. Di antara klan Xiao, menurut jumlah kecemerlangan yang ditransmisikan dari tiang warna-warni,
darah klan Xiao dibagi menjadi 4, 5, 6, dan 7, yaitu garis keturunan tingkat dewa. Melihat kecemerlangan warna-warni muncul dari tiang warna-warni, lelaki tua berambut putih yang berdiri di sebelah tiang juga gemetar karena kegembiraan dan air mata. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya melihat seseorang dari benua Qi asal dengan darah Xiao. Xiao Zhao dengan darah Xiao, ujiannya lulus. Pria tua itu mengumumkan hasilnya dengan penuh semangat dan hendak menyingkirkan tiang warna-warni. Namun pada saat ini 3 aliran cahaya tiba-tiba jatuh dan kemudian mendarat di alun-alun. "Tunggu, kakakku belum mengujinya." Suara jernih datang perlahan dari mulut Xiao Yao. Mendengar ini lelaki tua itu terkejut dan bertanya, "Kakakmu?" Xiao Yao menunjuk Xiao Yan di sampingnya dengan penuh semangat. "Ini dia. Aku telah menemukan seseorang yang bisa mematahkan kutukan kematian," ucap dari Xiao Yao. Melihat Xiao Yan yang terlihat sangat biasa, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berkata, "Xiao Yao, jangan main-main. Seseorang yang bisa mematahkan kutukan kematian sudah muncul. Jadi orang ini bukanlah orang yang kita cari." "Sudah menemukannya?" Xiao Yao terkejut. Meskipun Xiao Yao terus memanggil kakak kepada Xiao Yan, dia tidak tahu apakah Xiao Yan adalah orang yang dia cari, yang bisa mematahkan kutukan kematian. Pada saat ini mendengar lelaki tua berambut putih itu mengatakan bahwa dia telah menemukan seseorang yang dapat mematahkan kutukan kematian, Xiao Yao terkejut sejenak dan kemudian memohon, "Penatua Dan, bagaimanapun aku menginginkan saudaraku untuk menguji garis keturunannya. Mungkin..." Sebelum Xiao Yao menyelesaikan kata-katanya, Penatua Dan memotongnya lalu berkata, "Karena orang itu telah ditemukan, tidak perlu menguji lagi. Jangan buang waktu semua orang." Menurutnya tidak mungkin Xiao Yan memiliki darah Xiao, dan membiarkan Xiao Yan berpartisipasi dalam tes darah hanyalah buang-buang waktu. "Tolong biarkan saudaraku mengujinya," Xiao Yao memohon dengan lemah. Penatua Dan mengerutkan kening dan hendak menolak. Tetapi pria parubaya jangkung berjalan pada saat ini, melirik Xiao Yan dan tersenyum ringan lalu berkata, "Penatua Dan, biarkan dia mengikuti ujian. Apa bedanya? Jika dia tidak diizinkan mengikuti tes, sama saja klan Xiao tidak menghormati pemuda ini." Dengan mengatakan itu, pria parubaya itu melihat Xiao Yan. Xiao Yan juga menatap pria parubaya itu. Meskipun pria parubaya di depannya tidak mungkin menunjukkan napas, Xiao Yan merasakan tekanan kuat datang darinya, membuatnya merasa terengah-engah. Perasaan seperti ini belum pernah terjadi bahkan menghadapi Tie Yun, yang merupakan puncak dari petarung. Oleh karena itu Xiao Yan dapat menyimpulkan bahwa pria parubaya di depannya kemungkinan besar adalah seseorang kaisar pertarungan. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, Penatua Dan segera menjawab dengan hormat, lalu menghadap Xiao Yan dan berkata, "Kamu bisa mengikuti tes. Letakkan saja tanganmu di tiang warna-warni dan masukkan dendamu ke dalam tiang warna-warni," ucap dari Penatua Dan. Xiao Yan mengangguk dan berjalan ke depan. Dengan ringan meletakkan telapak tangannya di tiang warna-warni. Pembalasan dendam di dalam tubuhnya melonjak menuju tiang warna-warni. Pada saat telapak tangan menyentuh tiang warna-warni, dengan masuknya dendam yang terus-menerus, tiang warna-warni tiba-tiba melampaui kecemerlangannya. Cahaya warna-warni yang mempesona meledak dari tiang warna-warni pada saat yang sama. Dan kemudian terjalin dalam kehampaan menjadi canggung warna-warni yang mempesona. Melihat ini semua orang yang hadir terkejut dan menatap Xiao Yan dengan tidak percaya. Dalam keadaan normal, tiang warna-warni akan menjadi semacam kecemerlangan dan kemudian jenis kecemerlangan lainnya akan muncul. Seperti saat ini, situasi di mana 7 pancaran muncul pada saat yang sama tidak pernah muncul dalam tes sebelumnya. Karena itu semua orang yang hadir akan sangat terkejut. Selain itu 7 kecemerlangan muncul dari tiang warna-warni, yang berarti bahwa pemuda di depannya memiliki garis keturunan teratas dari klan Xiao.
garis keturunan dewa. Tetapi seseorang yang bukan dari klan Xiao memiliki darah para dewa Xiao bagaimana mungkin? Tiang warna-warni bergetar lagi. Kemudian kecemerlangan ke-8, kecemerlangan ke-9, dan kecemerlangan ke-10 juga meledak dari tiang warna-warni. Menyatu dengan canggong berwarna-warni sebelumnya menjadi satu. Membentuk 10 warna canggong. Canggong 10 warna. Melihat canggong 10 warna di langit, semua orang yang hadir memberikan keterkejutan. Bahkan pria parubaya yang merupakan patriark klan Xiao hanya bisa membuat tiang warna-warni menunjukkan 7 jenis kecemerlangan. Dalam sejarah masa lalu klan Xiao, ada orang yang dapat membuat kristal 7 warna muncul 10 jenis kecemerlangan. Tetapi hanya satu orang yang dapat membuat kristal 7 warna muncul 10 warna. Orang itu adalah leluhur klan Xiao. Nenek moyang klan Xiao adalah sosok legendaris yang mirip dengan dewa. Dan pemuda di depannya mampu membuat tiang warna-warni menunjukkan 10 jenis kecemerlangan. Yang benar-benar luar biasa. Pemuda, siapa namamu? Penatua Dan bertanya dengan wajah terkejut. Xiaoyan lalu menjawab, namaku Xiaoyan. Tetua Dan lalu mengumumkan dengan keras, aku menyatakan bahwa Xiaoyan memiliki darah terbaik dari klan Xiao dan lulus ujian. Ucap dari Tetua Dan. Patriark klan Xiao tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan dengan ramah, selamat, anak muda, kamu memiliki darah terbaik dari klan Xiao. Jadi kamu telah menjadi kandidat untuk mematahkan kutukan kematian. Xiao Yao segera memperkenalkan pria parubaya itu kepada Xiaoyan. Ini adalah patriark dari klan Xiao, Xiao He. Xiaoyan lalu bertanya kepada patriark Xiao He, karena aku berjanji pada Xiao Yao untuk membantu klan Xiao mematahkan kutukan kematian, aku pasti akan membantu. Tapi apa yang bisa aku lakukan untuk mematahkan kutukan kematian? Ucap dari Xiaoyan. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.